Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya M. Jufri Mulyadi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Kali ini saya ada di mata kuliah Manajemen Risiko di kelas MJ 504 dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang manajemen risiko pada sektor keuangan bank swasta di Indonesia. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya coba jelaskan di sini. Yang pertama, saya akan membahas tentang identifikasi jenis risiko utama pada sektor keuangan bank swasta di Indonesia. Yang kedua, saya akan coba menjelaskan tentang evaluasi strategi dan mitigasi risiko. Yang ketiga, ada rekomendasi inovasi yang inovatif. Oke, sebelum kita masuk ke identifikasi jenis utama risiko, kita coba jelaskan dulu apa itu manajemen risiko. Jadi manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi atau individu dengan tujuan untuk meminimalisir atau meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut, bahkan merubahnya menjadi sebuah peluang. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu identifikasi jenis-jenis risiko utama bank swasta di Indonesia. Saya menarik analisis, yaitu ada 6 jenis risiko utama yang terjadi di bank swasta di Indonesia. Yang pertama, ada risiko pasar, yaitu fluktuasi suku bunga dan nilai tukar dan harga komoditas yang naik turun. Jadi itu harus diantisipasi dan masuk ke dalam risiko pasar. Yang kedua, ada risiko kredit, yaitu kemampuan debitur untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh bank. Nah, jadi debitur-debitur itu harus kita analisis risiko kreditnya dan masuk ke dalam risiko kredit. Yang ketiga, ada resiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan bank itu sendiri untuk memenuhi kewajiban jangka pendek akibat pengelolaan kas yang tidak efisien atau fluktuasi pasar uang. Masuk ke dalam resiko likuiditas. Yang keempat, ada resiko operasional, yaitu kesalahan manusia atau SDM ataupun kegagalan sistem teknologi informasi, dan bisa juga kurangnya pengawasan internal. Itu masuk ke resiko operasional nih. Yang kelima, ada resiko kepatuhan, yaitu kegagalan untuk mematuhi regulasi yang cepat berubah. Jadi regulasi atau aturan itu yang berkembang melihat perkembangan zaman. Jadi kita harus patuhi agar tujuan organisasi itu tetap berjalan dengan baik, dan itu masuk ke resiko kepatuhan. Nah, yang terakhir itu masuk ke resiko reputasi. Adanya insiden keamanan cyber atau ketidakmampuan menangani krisis itu bisa merusak kepercayaan nasabah atau pemangku kepentingan. Jadi resiko reputasi ini pun harus menjadi sasaran utama lah untuk pengawasan di bank swasta Indonesia. Oke, selanjutnya dari ke-6 risiko tersebut ada risiko utama yang sering terjadi di bank swasta di Indonesia. Risiko yang pertama adalah risiko operasional. Jadi kesalahan atau kegagalan teknologi informasi atau SDM seringkali menjadi penyebab signifikan dalam insiden perbankan. Misalnya adanya serangan cyber atau salah input, itu bisa merusak reputasi bank tersebut dan bahkan terjadi di beberapa bank internasional. Yang kedua, sering sekali terjadi naik turunnya
fluktuasi pasar ya. Jadi resiko utama yang kedua yang sering terjadi di bank swasta itu resiko pasar. Karena volatilitas ekonomi global yang sangat mempengaruhi nilai tukar uang dan suku bunga menyebabkan resiko ini sering terjadi dan harus diantisipasi oleh bank swasta di Indonesia. Jadi dua resiko utama yang sering terjadi ini harus menjadi poin penting untuk memanajemen resiko. Selanjutnya ada contoh kasus nyata. Yang pertama, pada tahun 2019 ada salah satu bank sistemnya terkena insiden serangan malware selama beberapa jam. Ini menyebabkan OJK melakukan denda regulasi dan jelas itu merusak kepercayaan nasabah. Jadi resiko-resiko operasional ini pernah terjadi, makanya harus dimitigasi. Yang kedua ada resiko kredit. Jadi salah satu bank swasta di Indonesia itu pernah mengalami kerugian besar pada tahun 2020 karena pada saat itu ada COVID-19. Jadi ekonomi yang sangat sulit menyebabkan kredit itu banyak yang macet. Nah, solusinya bisa dengan memperkuat analitik data debitur atau diversifikasi sektor kredit. Nah, ini resiko yang harus dimitigasi kalau dan masuk ke dalam resiko kredit. Yang ketiga ada resiko reputasi nih, yaitu kebocoran data. Waktu itu pada tahun 2021 ada salah satu bank digital itu mengalami kebocoran data nasabah. Makanya perlu sekali untuk investasi besar dalam keamanan cyber dan perlindungan data nasabah. Ini sangat menjadi poin penting ya, karena reputasi sebuah bank itu mempengaruhi kepercayaan nasabah. Bisa untuk menabung atau mengambil kredit di situ, itu sangat berpengaruh. Apa yang harus dievaluasi dari strategi mitigasi resikonya? Yang pertama, manajemen resiko kredit. Dengan apa? Melalui diversifikasi portofolio dan sistem skor kredit yang andal. Yang kedua, terapkan teknologi modern, bisa dalam bentuk analitik data besar atau kecerdasan buatan atau AI. Itu untuk mendeteksi anomali lebih awal. Jadi ada data anomali dari awal yang terdeteksi, itu bisa berpengaruh untuk kedepannya. Jadi bisa dimitigasi di awal. Yang ketiga, kita kuatkan sistem pengawasan internal. Dengan apa? Bisa melakukan audit rutin atau segresi tugas atau pelatihan untuk karyawan itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu peningkatan budaya resiko. Jadi budaya untuk memitigasi resiko ini itu penting sekali untuk memastikan semua karyawan atau staf bahwa penting sekali untuk memanajemen resiko. Nah, setelah sudah ada budaya resiko, kita coba patuhi terhadap regulasi. Jadi regulasi yang cepat berubah itu harus segera kita sesuaikan dengan tujuan perusahaan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Contohnya untuk lebih ke memastikan kepatuhan kita terhadap peraturan yang berlaku. Oke. Selanjutnya ada rekomendasi inovatif yang bisa dilakukan oleh bank swasta di Indonesia itu. Pertama, bisa kita terapkan teknologi AI untuk prediksi awal risiko. Jadi gunakan AI itu untuk mengidentifikasi pola risiko secara real time atau berkala. Itu gunanya untuk mendeteksi potensi kredit macet nih di awal berdasarkan perilaku transaksi nasabah dan data historis mereka. Yang kedua, bisa membuat platform manajemen risiko berbasis blockchain. Jadi menggunakan blockchain ini untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan risiko. Apalagi mengelola risiko kredit atau
juga bisa memastikan integritas data transaksi. Yang ketiga, melakukan program inklusif untuk karyawan. Jadi pelatihan secara berkala tentang budaya resiko, bisa jadi juga dengan melakukan simulasi serangan cyber. Itu bisa membuat semua karyawan memahami peran mereka dalam memitigasi risiko. Jadi capaian untuk membuat manajemen risiko di sebuah perusahaan itu tercapai atau bank tersebut tercapai. Yang keempat, bisa melakukan dengan Cyber Risk Management Hub, yaitu mendirikan hub keamanan cyber internal dengan sistem pemantauan otomatis untuk mendeteksi serangan potensial di awal. Bisa juga berkolaborasi dengan otoritas keamanan nasional untuk berbagai ancaman intelijen. Oke, yang kelima ada penggunaan data analitik dan big data. Gunanya untuk apa? Untuk memahami tren pasar dan perilaku nasabah itu sendiri, sehingga risiko pasar dan kredit dapat dikelola dengan baik. Itu rekomendasi yang inovatifnya. Lalu menurut data, efektivitas manajemen risiko terhadap kinerja bank swasta itu menunjukkan angka yang baik. Jadi data penelitian menunjukkan nilai R-square sebesar 4,3 pada variabel kinerja perbankan itu menjelaskan bahwa sudah adanya efektivitas manajemen risiko, sehingga dapat dijelaskan juga dampak positif dan signifikan manajemen risiko terhadap kinerja bank tersebut. Jadi manajemen risiko ini sangat berpengaruh nih dalam efektivitas kinerjanya bank swasta. Oke, terakhir kesimpulannya bahwa manajemen risiko itu penting. Dan dalam mengelola risiko baik dalam internal maupun internal, agar terjadi efektivitas dalam manajemen risiko itu sendiri, bank harus secara proaktif mengidentifikasi, mengukur, mengelola risiko melalui evaluasi terus-menerus dan mengembangkan inovasi yang inovatif, serta dapat membangun budaya risiko yang positif dengan komunikasi yang jelas dan melakukan kolaborasi dan komitmen bersama, sehingga risiko dapat dimanajemen dengan baik. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, dan saya menerima masukan dan saran dari teman-teman sekalian. Dan kepada Bapak Joko Suharyanto, saya mohon arahan dan petunjuknya, Pak. Terakhir, semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik, dan semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.